Coba ditengok dulu sekitarnya. Ada sampah nggak atau ada yang mengganggu untuk mengganggu pembelajaran kita? Tidak ada. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa kepada Penting Saya Bisa. Oke, baik. Terima kasih ya, Isal. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang konsep laju reaksi. Kemudian sudah belajar tentang teori tumbuh kembang. Kemudian kita juga udah belajar beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, minggu lalu siapa yang ingat beberapa dua contoh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang sudah kita pelajari? Contoh itu, ayo apa? Suhu. Kemudian luas permukaan. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari dua lagi nih. Terus nanti kita akan dapat melaksanakan praktikum sederhana. Siapa yang semangat untuk melaksanakan praktikum sederhana? Saya. Oke, itu juga basic ini. Dari tadi itu udah mempersiapkannya dengan bagus di ruang guru. Oke, nah apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian mengetahui praktik sederhana untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu melakukan praktik sederhana dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah minggu lalu kan kita sudah menyinggung tuh tentang konsep laju reaksi, di mana laju reaksi itu mempunyai hubungan dengan selang waktu tertentu. Kemudian reaksi kimia itu akan menyebabkan perubahan suatu zat menjadi zat lain. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membahas dua faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan, yang kedua suhu, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat adalah katalis. Oke. Ini penjelasan kita minggu lalu. Untuk kita boleh dibacakan apa sih luas permukaan? Oke, nah tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Dita, di mana semakin besar luas permukaan zat bereaksi, maka permukaan partikel yang mengalami tumbukan akan semakin banyak sehingga menyebabkan reaksi kimia yang semakin cepat. Oke, yang kedua itu adalah suhu. Oke, kepada kita boleh dibacakan? Oke, terima kasih Gita. Kemudian ini yang kedua yang sudah kita pelajari minggu lalu dan sudah ada contohnya minggu lalu. Semakin besar suhu, maka semakin besar kinetikanya, maka semakin besar frekuensi tumbukan sehingga semakin cepat reaksinya. Ayo, siapa yang boleh menyebutkan apa contoh faktor-faktor apa contoh suhu pada laju reaksi yang mempengaruhinya? Apa yang kemarin? Gula dilarutkan dalam air. Oke, nah ini
pasti dia akan lebih cepat membakar kayu tersebut atau membakar sampah tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah katalis. Ayo, kepada Manda boleh dibacakan? Seperti yang sudah dibacakan oleh teman kita. Tadi contohnya adalah Radi. Siapa di sini yang pernah bantu mamanya buat tape? Ya. Ibu juga pernah nih buat tape. Nah, ibu menggunakan Radi sebagai katalisnya. Oke, di sini kita akan diskusi kelompok atau melaksanakan percobaan sederhana. Bagi dulu ya RKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kemudian ini untuk kelompok 3. Oke, boleh dibaca-baca dulu. Oke. Untuk kelompok yang pertama, mungkin boleh maju ke depan. Ya. Oke, di sini dimana pada yang pertama itu adalah pengaruh konsentrasi. Nah, di sini sudah ibu sediakan cuka, boleh dipegang nak. Kemudian ada soda kue atau NaCO3, boleh dipegang juga. Kemudian ada wadah. Ini. Kemudian ada balon. Nih. Oke. Mungkin sebentar ibu angkatkan kursi satu ya. Oke, mungkin bahan-bahannya boleh dilihatkan di sini. Oke, jangan sampai ditendang ya yang di bawah ya. Kemudian. Oke, di sini boleh kita tengok. Yang pertama itu masukkan masing-masing 5 gram soda kue ke dalam balon. Ayo, ini soda kuenya dimasukkan ke dalam balon. Ini soda kuenya. Pelan-pelan ya masukinnya ya. Ayo boleh ditengok-tengok ya teman-teman. Ayo kita nggak digeser soalnya Kaisa nggak nafsu. Ayo pelan-pelan ya dimasukinnya, jangan sampai tumpah. Boleh dibantu? Bentar ya, bantu satu-satu ya. Jangan ibu cuma 2. Oke, sudah masuk nih. Kita pegang. Oke, sini kemudian aku bantu ya. Udah masuk nah. Ini yang cepat nih. Oke. Dulu ya. Oke. Kemudian masukkan cuka ke dalam wadah. Ya. Oke, ini masukin ya. Oke, sini satu lagi. Oke, nah di sini akan ada atraksi. Boleh kita tengok sama-sama ya.
Oke, kemudian di prosedur kerja selanjutnya tadi dikatakan kemudian jatuhkan soda kue ke dalam cuka secara bersamaan. Ayo dimasukkan dulu mulut balonnya. Oke, ayo pelan-pelan. Oke, sudah siap? Ayo, 3, 2, 1. Ayo coba ambil dikocok, mana tahu dia makin bereaksi. Gak bakal pecah. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Gak usah dibiarin aja. Oke, mungkin boleh dibawa ke tempat duduknya. Oke, terima kasih ya Gita. Gak bisa sabar ya Naya. Oke, nah tadi sudah ada tuh percobaan yang kita lakukan, yaitu pengaruh konsentrasi. Oke, mungkin untuk kelompok 1 mungkin boleh ditulis hasilnya di dalam LKPD. Oke, yang kemudian percobaan yang kedua. Ayo kelompok 2. Ayo maju, mari. Kelihatannya Visa udah gak sabar nih. Sudah tersedia 2 tablet vitamin nih. Nah, sudah ada juga tablet utuh dan juga tablet yang sudah ibu hancurkan. Oke, mungkin misal boleh buka dulu yang utuh dan yang udah dihancurin. Dan ya, jangan sampai kelepasan. Ayo, boleh dipegang dulu. Udah? Oke. Sini nak, ke sini. Ini pegang pisang. Ini pegang. Mungkin oke, boleh buat di sendok. Oke. Sudah? Oke, nah. Ayo kita amati bagaimana proses larutnya vitamin ini. Mana nih yang lebih cepat? Satu yang masih utuh, satu lagi yang sudah dihancurkan. Oke, 3, 2, 1. Sudah? Nah, mana nih yang lebih cepat larut? Yang lebih cepat. Oke. Nah, kita ke percobaan yang kedua. Nanti boleh dilepaskan pisah dan keenakan ya nak ya. Oke, boleh buat di sini. Nanti jangan disenggol ya pisah. Oke, di sini sudah terdapat 2 air. Air dingin satu air panas. Oke, bukunya. Oke. Nah, pegang lagi tabletnya. Ayo dibuka. Nah, di sini ini adalah pengaruh suhu. Oke, boleh dimasukkan. 3, sabar pisau. Oke, 3, 2, 1.
tengok mana yang lebih cepat bereaksi. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, mungkin boleh kembali ke tempatnya. Nanti isi LKPD-nya boleh dibawa ini. Jangan diminum ya, Fisal. Itu nggak boleh diminum. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Ayo maju. Ini agak berbeda nih. Soalnya dia akan menghasilkan sesuatu yang cantik dan wangi. Oke, ayo. Mana satu lagi, Nak? Nah, di sini sudah terdapat H2O2 3%. Sudah terdapat sabun cair. Kemudian ada ragi. Oke, nah di sini juga sudah tersedia wadah ya. Oke, yang pertama tuang H2O2 ke dalam gelas. Oke, tuang, Nak. Ini pelan ya, semuanya. Gak apa-apa, Nak. Itu enggak kakak aman. Oke, sini tutup. Nah, selanjutnya tambahkan sedikit sabun. Ayo, boleh ditambahkan sedikit saja ya, jangan semuanya. Setengah saja. Oke. Kemudian selanjutnya masukkan lagi. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Ayo, Nak, yang belum bekerja. Oke, ya. Sampai terjadi reaksi. Masukkan sedikit demi. Oh, sebentar, Ibu. Oke, mungkin boleh dibuat. Udah cukup. Terus boleh dikocok. Nah, dia jadi menghasilkan apa? Lagi dikocok lagi, Nak. Sepertinya itu makin bereaksi tuh. Makin naik tuh. Wow. Udah habis? Wow. Apa nanti Ibu bersihkan. Wow. Oke. Nah, makin bereaksi ya, makin naik ya. Oke. Nah, untuk kelompok 3 mungkin sudah boleh kembali ke tempat dan nanti diisi LKPD-nya ya, Nak. Mungkin ini nggak apa-apa ditinggalin di sini. Oke, jadi oke, boleh diisi dulu ya, Nah, LKPD-nya ya. Iya. Gak usah ya. Kan tadi kan sudah disaksikan sama teman-temannya. Iya. Iya. Oke. Iya. Ibu. Iya. Oke, nah.
Wow, makin lumer ya. Oke, nah sekarang kita presentasi kelompok masing-masing dulu ya. Oke, untuk kelompok 1 Ibu persilakan. Gelembung muncul lebih lambat tetapi lebih teruskan, lalu lebih cepat, gelembung muncul lebih banyak dan lebih cepat. Alasannya, kisahnya lebih teruskan memiliki ulur permukaan lebih besar dibandingkan tabel bentuk. Bila ulur permukaan yang lebih besar, lebih banyak bagian zat yang kontak langsung dengan air. Frekuensi permukaan antar partikel vitamin dan air meningkat, jumlah permukaan efektif juga meningkat. Akibatnya reaksi berlangsung lebih cepat pada vitamin yang diteruskan dibandingkan dengan siklus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk yang kelompok 3, silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan saya Desa, Manda, dan Dita. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Manda. Untuk hasil pendapat kami, selanjutnya itu berfeedback sebagai katalis, di mana kami itu akan menentukan beberapa selanjutnya itu berfeedback sebagai katalis, di mana katalis itu menghasilkan reaksi dan hasilnya banyak benar berbanding dengan kata. Untuk mengenai alasan kenapa bisa seperti itu, jadi katalis atau enzim dalam arti seperti katalase itu bekerja dengan menggunakan energi aktivasi reaksi. Dengan energi aktivasi lebih rendah, lebih banyak partikel dapat bereaksi dalam waktu yang sama. Akibatnya laju reaksi meningkat tanpa katalis ikut habis bereaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Nah, tadi pada saat kita melaksanakan percobaan, ada bahan-bahan kimia yang kita gunakan seperti asam cuka, soda kue, hidrogen peroksida ataupun ragi. Nah, melalui percobaan kita hari ini, kita bisa melakukannya secara pribadi, secara bersama teman. Bisa kita membuktikan bagaimana faktor-faktor laju reaksi itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sudah melaksanakan pembelajaran kita, Ibu meminta dua siswa Ibu untuk membuat 2 kesimpulan. Siapa yang bisa? Oke, kepada Irma. Berdasarkan percobaan hari ini dapat disimpulkan bahwa banyak percobaan sehari-hari yang dapat kita lakukan seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini. Oke, siapa lagi? Saya Oke, Dinda. dan dapat saya simpulkan yaitu soda kue, cuka, H2O2 dan lagi dapat menjadi bahan untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, terima kasih kepada siswa-siswa Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada soal evaluasi yang sudah Ibu buat karena murid-murid Ibu sudah memahami. Boleh dikerjakan? Ibu kasih waktunya 10 menit
kita percobakan hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Ibu persilakan. Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat pagi.